Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua fasilitas, segala kemudahan itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan pekan lalu, yaitu tentang padang mahsyar ya. Ini kita akan mengulang sedikit poin-poin, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat dikumpulkan semua manusia. Insya Allah nanti kita bahas ya. Tempat dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir. Dan matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwah, ini bukan dongeng belaka. Ini akidah yang harus kita pegang. Kita harus meyakini adanya hari kiamat. Dan ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil, 1 mil itu ada 2 pendapat kemarin ya. 1 mil jarak atau 1 mil seukuran alat celak mata. 1 mil itu kurang lebih berapa? 1,6 km. 1,6 km, 1.600 km ya, 1.600 meter. Kita keluar ya, jam 12 siang itu Masya Allah panasnya luar biasa. Itu jaraknya matahari ke bumi ini berapa ratus ribu kilometer. Tapi ketika di padang mahsyar nanti ya, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Ini panasnya luar biasa. Tapi ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu
fi dhillatin yauma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi Muhammad SAW, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adilu. Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a biibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda ya, pemuda yang tumbuh besar ya, tumbuh sampai dia dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ya. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasan satu-satu insyaallah. Kemudian warajulun qalbahu mu'alliqu fil masajid. Dan seorang laki-laki, seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Warajulun da'athu imra'atun zata mansibi wa jamali faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang cantik, lalu dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tanfaqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersodakoh dengan satu sodakoh. Ini maksudnya bukan cuma laki-laki ya, tapi disebutkan dalam hadis seorang laki-laki. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sodako lalu dia sembunyikan ya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disodakohkan tangan kanannya ya. Tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Warajulun zakarallahu khalian fafadhat alai ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air mata. Ini adalah 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana hari itu tidak ada yang mampu memberikan naungan. Karena ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia, sehingga keringatnya bercucuran membasahi tubuh mereka. Mana sudah kita bahas ya, seandainya manusia itu mampu berdiri tanpa makan dan minum selama 50 hari ya, maka di padang mahsyar nanti manusia mampu berdiri selama 50 tahun. 1 tahun itu sama dengan berapa?
1000 hari. Jadi sangat lama ya. Sangat lama waktunya ketika manusia dikumpulkan ya, sambil menunggu peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis tadi ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Ya. Yang pertama siapa? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang dimaksud di sini ya, pemimpin atau imam, dia yang mempunyai kekuasaan. Wabil khusus yang memiliki kekuasaan. Dia adil terhadap apa yang dia pimpin. Karena menjadi pemimpin yang adil itu sulit ya. Menjadi pemimpin yang adil itu sulit kecuali yang Allah rahmati. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kenapa di sini yang disebutkan itu seorang pemuda? Karena pada umumnya ya, seseorang itu di saat mudanya lebih condong pada kejahatan, ya, pada kemaksiatan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ya. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Lebih-lebih di akhir zaman sekarang ini. Ya. Pemuda-pemuda itu lebih condong pada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah pilih. Walaupun tidak sedikit pemuda-pemuda itu yang usianya baru belasan, ya, itu hatinya sudah condong dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia belajar ya, semakin dia penasaran. Ini biasanya para pemuda ya. Kira-kira sholat aku ini udah diterima belum ya? Ya. Akhirnya dia mencari tahu ya. Ini pemuda ini biasanya fase-fase mencari jati diri ya. Antum lihat pemuda-pemuda yang lagi di lampu merah ya, yang dengan style anak-anak punk ya, karena ketika kita tanya, Mas kenapa kamu seperti ini, dia bilang mau mencari jati diri. Kenapa mencari jati diri seperti ini gitu loh? Apa yang dicari? Kebebasan ya. Islam tidak mengajarkan kebebasan, karena dalam agama Islam ya, kita saat ini sedang dipenjara. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi kalau seorang pemuda ya, yang dia dikekang oleh hawa nafsunya, ya, dia nggak menuruti hawa nafsunya, nah, ini adalah pemuda yang insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ya yang seperti ini, walaupun tidak sedikit. Sebenarnya tergantung dengan lingkungan ya. Pemuda itu biasanya tergantung dengan lingkungan. Kalau lingkungannya bagus ya, maka insya Allah agamanya juga akan bagus. Kemudian yang ketiga tadi apa? Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seorang pemuda yang
hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa di sini disebutkan rojulun, laki-laki? Laki-laki yang bukan pemuda, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang diperintahkan untuk memakmurkan masjid itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Wanita itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sebaik-baiknya tempat untuk wanita itu di rumah, kecuali ada uzur ya, misalnya lagi safar, lagi berjalan, lagi keluar ya. Kalaupun dia mau sholat di masjid itu boleh ya, bukan dilarang, tapi sebaik-baiknya tempat sholat untuk wanita itu di masjid, di rumah. Kalau dia mau sholat di masjid, dari rumah mau keluar nih ke masjid, atau mau sholat tarawih ke masjid, boleh kalau mendapatkan izin dari mahramnya, mendapatkan izin dari suaminya, mendapatkan izin dari ayahnya misalnya. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau dia menganggap, wah kalau saya nggak sholat ke masjid saya berdosa, ini kurang tepat ya. Karena wanita itu tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Kalaupun setelah azan dia langsung mau sholat, boleh, monggo silahkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa buyutahunna khairul lahum, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik. Rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Dan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat berjamaah ke masjid, sehingga hatinya terpaut dengan masjid. Kecuali ada hal-hal yang membuat dia boleh untuk sholat di rumah. Seperti apa? Hujan, sakit, ini boleh untuk sholat di rumah. Nah, wanita kalau mau sholat ke masjid, ya, ini ada syarat dan ketentuan. Yang pertama tadi apa? Boleh sholat di masjid kalau ada izin dari mahram atau suaminya. Ya, boleh dah aku sholat ke masjid. Karena qadarullah yang jadi imam di masjid itu anak laki-lakinya, tarawih misalnya. Dia pengen mendengarkan bacaan anak laki-lakinya. Boleh. Syarat yang kedua, tidak boleh bertabaruj, berdandan, bersolek, apalagi pakai parfum nggak boleh. Wanita tidak diterima sholatnya sampai dia mandi, sampai bau parfumnya hilang. Kalau mau pakai parfum di rumah, silakan pakai baju yang bagus ya, pakai parfum tapi di rumah. Kalau keluar jangan. Kalau ke masjid tidak boleh pakai parfum untuk kaum muslimah. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, janganlah kalian larang wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, anak perempuan kalian untuk ke masjid, tapi wa buyutahunna khairul lahunna. Dan tetapi rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Jadi istri itu nggak harus sholat 5 waktu kita ajak ke masjid, cukup kita aja. Kalau kita pulang dari masjid, istri belum sholat, boleh kita ingatkan. Kemudian yang keempat, orang yang saling mencintai di jalan Allah, dia berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini ada bab khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang keutamaan cinta karena Allah.
Ya, memang kita benci dan cinta itu harus karena Allah. Tidak ada unsur-unsur duniawinya, ikhwan. Ya. Kita berteman, ya kita mencintai saudara kita itu murni karena Allah, bukan karena ada unsur duniawinya. Saya cinta sama antum, ya kita mencintai karena Allah. Ya. Padahal dia berteman, dia mencintai itu karena apa? Karena temennya ini orang kaya misalnya, ya. Temennya ini tampan, temennya ini relasinya banyak. Nah, ini nggak boleh. Dia harus melihat dan mencintai saudaranya ini, ya, karena ketaatan yang dia lakukan, ya, ketaatan kepada Allah yang dia lakukan. Kalau dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nggak apa-apa kita tinggalkan, ya. Nggak usah berteman, nggak apa-apa. Jadi dua orang ini dia berteman, ya. Yang memisahkan dia hanya safar atau kematian, ya. Yang memisahkannya itu safar atau kematian. Mereka berpisah, ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala atau salah satunya meninggal. Ini, ya. Atau salah satunya meninggal. Bismillah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina, ya, oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, lalu dia berkata, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Karena seperti yang kita ketahui, ya, fasilitas untuk melakukan zina saat ini tuh sangat mudah, ya. Fasilitas melakukan zina itu sangat mudah. Kalau dulu ada tempat lokalisasi, ya, kalau mau berzina harus ke sana dulu. Kalau sekarang enggak. Ini bisa dipanggil ke tempat orang yang mau berzina ini. Nah, ini subhanallah, ya. Berawal dari mana? Dari handphone biasanya. Aplikasi-aplikasi ini sudah banyak. Makanya handphone ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita tidak benar-benar memanfaatkannya, maka dia akan menjerumuskan kita itu. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu dia menyembunyikannya, ya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kalau kita bersedekah, ya, kita bersedekah sembunyi-sembunyi. Ini lebih utama dibandingkan kita bersedekah secara terang-terangan. Walaupun bersedekah secara terang-terangan ini diperbolehkan. Ingat, sedekah secara terang-terangan ini diperbolehkan. Apalagi kita bersedekah di suatu daerah, ya, yang tidak ada orang yang bersedekah di sana, maka kita orang yang pertama bersedekah dan memancing orang-orang untuk bersedekah juga. Nah, ini diperbolehkan, ya. Yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, ya, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, ya, sampai di tempat yang sepi sampai kedua matanya ini mengalirkan air mata, ya, mengeluarkan air mata. Dan ini jarang sekali, ya. Tapi saya berprasangka baik kepada saudara-saudara yang menonton atau yang menyimak kajian ini di rumah melakukan hal demikian, ya. Di tempat yang sepi, ya, kita berzikir kepada Allah, kita bermunajat, kita berdoa, ya, sambil meneteskan air mata. Kalau nggak bisa nangis gimana, Ustaz? Dibuat nangis, ya.
ya, dibuat sampai nangis, berusaha. Itu adalah 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tarik, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia akan mengalami yang namanya hari kiamat. Ya. Walaupun banyak hoax, ya, yang beredar, yang katanya apa? Kiamat tahun berapa dulu? Masih nggak tuh? Bukannya 2012, sebelum itu ada lagi ya kan? Ada lagi ya. Sebelum itu udah ada beritanya. Terus lewat. Kemudian katanya kiamat tanggal 21 bulan 12 2012. Sampai sekarang belum terjadi. Apakah kiamat itu dusta? Enggak, kiamatnya enggak dusta. Kiamatnya enggak dusta. Kiamat itu pasti terjadi. Ini yang meramal belum terjadi kiamat, yang meramal mati duluan. Repot dia pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Akan tetapi, ya, tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak. Ya. Kita ini ikhwah, ya, sedang berada di akhir zaman. Ya. Jangan bersantai-santai. Ya. Kita ini sedang berada di akhir zaman. Ya. Tanda-tanda kiamat itu sangat banyak. Contohnya apa? Di Linggau ini aja nggak usah jauh-jauh lah, di kota kita aja. Pasar berdekatan. Ya. Ini tanda hari kiamat. Masjid berdekatan. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya. Mudah. Ya. Gedung, ya, di Arab, Uni Emirat Arab, ya, yang dulunya padang tandus sekarang jadi gedung tertinggi di dunia. Ya. Ini salah satu tanda hari kiamat, ikhwah. Dan nanti akan terjadi, ya, ketika manusia itu sedang asik makan, ya, dia nggak sadar, ya, tahu-tahu terjadi. Lagi makan, lagi minum, lagi ngobrol, ya, bahkan wanita-wanita itu sedang menyusui anaknya, ya. Sampai segitu mereka nggak sadar kalau hari itu akan terjadi kiamat, ya. Dan pada saat itu terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Seperti apa? Bumi hancur, ya. Bumi hancur, gunung-gunung pecah berantakan, langit terbelah, ya. Dan ini semua sudah digambarkan dalam Al-Quran, ya. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan dalam Al-Quran. Karena pada hari kiamat nanti, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu panik, ya. Manusia itu panik, saking paniknya seperti orang mabuk, ya, padahal tidak mabuk. Mabuk minuman keras, ya. Bingung dia. Mereka akan keluar berhamburan mencari perlindungan. Mau berlindung di mana? Ya. Sampai orang kafir itu buat bunker, ya, di bawah tanah dengan fasilitas yang full, ya. Semua fasilitas ada di sana. Bikin bunker di pulau, ya, bikin bunker, tahu bunker kan? Kayak perlindungan, tempat perlindungan gitu. Apakah bisa menyelamatkan dari makarnya Allah? Enggak bisa, ya, Pak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Ya. Mau kita bersembunyi dimanapun, ya, kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dan itulah yang disebut dengan tiupan sangkakala, ya, yang pertama. Dan yang kedua nanti, tiupan yang kedua, ya, manusia akan dibangkitkan nih, kok. Ya, manusia akan dibangkitkan.
pada tiupan yang kedua manusia akan dibangkitkan. Ya. Tidak peduli orang ini matinya di mana, manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Ada yang matinya dimutilasi, tangannya misalnya tangannya di Lubuk Linggau, kepalanya di Palembang. Kemudian dia menganggap wah tidak akan dikumpulkan. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan. Dan ketika manusia ya, itu dikumpulkan di padang mahsyar ya, saat itu manusia sesuai dengan kondisi ketika dia mati ya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Ketika dia mati dalam kebaikan, inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Ini sudah kita bahas ya, husnul khotimah. Ketika dia mati dalam keburukan, ya inilah disebut dengan su'ul khotimah. Ya. Kalau kita mau mati dalam husnul khotimah gimana ya? Kita berusaha mencari sebab-sebab agar kita mati husnul khotimah. Banyak ya hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan manusia ketika dikumpulkan di hari kiamat ya. Di padang mahsyar. Contohnya apa? Para koruptor ya. Koruptor dan orang yang menerima suap ya. Riswah ya. Menerima suap. Dia akan dikumpulkan membawa barang yang dia korupsi. Repot nggak kira-kira ya? Koruptor ini dia akan membawa barang yang dia korupsi. Di dunia mungkin dia aman ya. Di dunia mungkin apa? Paling penjara 5-10 tahun lah, habis itu keluar. Padahal nanti di padang mahsyar semua orang tahu. Semua orang tahu kalau dia ini apa? Koruptor. Karena dia membawa barang yang dia korupsi. Termasuk juga orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap. Kalau mau dapat jabatan ini, kamu harus bayar saya berapa sekian ratus juta. Ya. Dengan jaminan nanti setahun balik lah uangmu. Nah ini disebut dengan suap. Padahal dia tidak berkompeten di bidang ini. Nah ini repot. Dan orang seperti ini ya di padang mahsyar nanti dia akan membawa barang yang dia korupsi. Kemudian contohnya pemakan riba. Ya. Pemakan riba ini akan dikumpulkan di padang mahsyar ya, dalam keadaan sempoyongan seperti orang gila ya. Karena kesurupan syaitan. Ini pelaku riba. Tapi anak nggak riba, Ustaz. Loh, kenapa nggak riba? Iya kan, dia kan minjemin, ya kan? Minjemin dengan bunga 10%. Saya ridho, dia ridho. Nah, walaupun keduanya ridho, ini tidak keluar dari unsur riba. Ini kalau pembahasan riba ini sebenarnya sama Ustaz Subhan ya. Lebih pas ya. Kajian Ustaz Subhan Apriando hafizallahu taala ya. Intinya yang namanya riba itu apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini kaidahnya ya, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat dari salah satu pihak ya, fahuwa riba, maka dia riba. Nih, saya pinjemin uang senilai 10 juta, tapi nanti kamu balikin saya 11 juta.
1 jutanya ini riba, ya Pak. Walaupun itu 0,2%. Nah ini subhatnya ini biasanya di kantor-kantor ya, di kantor-kantor itu, di instansi-instansi ada koperasi yang mau minjemin duit, misalnya 10 juta, 20 juta, bunganya kecil Mas, cuma 0,2%. Kalau minjem 1 juta itu bunganya cuma 20.000. Bisa kita balik 20.000? Iya betul bisa. Tapi apa? Siapa yang sanggup menanggung dosanya ini? Yang siap menanggung dosanya. Dosa riba ini apa ya? Dosa riba paling ringan ya. Dosa riba paling ringan ini seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri 36 kali. Ini paling ringan dosanya. Jadi jangan sepelekan dosa riba. Kemudian wanita yang meratapi kematian suaminya ya, atau meratapi kematian keluarganya ya, dia akan dipakaikan baju yang kumal ya, dan gatal. Walaupun dia mati dalam keadaan jadi orang kaya ya, bajunya bagus, tapi ketika dia mati ya, dan orang ini selama di dunia suka meratapi kematian, maka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan pakai baju yang kumal, pakai baju jelek dan gatal. Ini memalukan ya. Jadi semua orang akan tahu, seluruh manusia itu akan tahu, oh si fulan, fulana ini dulu di dunia suka seperti ini, suka meratapi kematian. Kenapa yang di sini dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut wanita? Karena yang sering meratapi kematian itu wanita. Laki-laki itu ada, tapi sedikit, nggak banyak. Meratapi itu bukan hanya nangis-nangis, tapi terus ya sampai bertahun-tahun. Ya. Baju-baju suaminya masih simpen, masih diinget-inget terus. Ya. Padahal suaminya sedang sibuk ya, di alam kubur. Harusnya gimana ya? Sedekahkan aja bajunya, jadi amal jariah. Ya. Dengan dia mengingat-ingat seperti itu, maka yang dikhawatirkan dia masuk golongan orang yang meratapi kematian. Ya. Kemudian suami yang tidak adil pada istrinya ya. Tidak adil kepada istri-istrinya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan badannya miring sebelah, miring seperti ini. Istrinya 2 misalnya, dia hatinya atau dirinya lebih condong kepada istri yang kedua, karena mungkin istri yang kedua masih muda ya. Nah, ini ya. Dia nggak adil, walaupun adil itu tidak harus sama. Kalau yang satu dibelikan kalung 10 gram, ya, yang satunya dibelikan gelang 10 gram, ya, nggak apa-apa. Ya. Adil tidak harus sama, tapi harus sama-sama diberikan. Ya. Yang satu anaknya 2, istri yang pertama anaknya 2, istri yang kedua anaknya 4. Ya, nafkahnya sama-sama 2 juta ya, kurang ya. Kasihan istri yang anaknya 4 ya. Ini contoh. Kalau suami tidak adil kepada istrinya, maka dia akan dibangkitkan, badannya akan mati atau miring sebelah ya. Kemudian orang-orang yang sombong ya. Orang yang sombong selama di dunia ya, akan dikumpulkan seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia ya. Mereka akan dihinakan ya, dari berbagai arah dan digiring ke penjara di neraka jahanam. Neraka ini disebut bulas ya. Mereka dinaungi oleh api dan diberi minum dari perasan kotoran penghuni neraka ya. Orang yang sombong selama di dunia. Masih ingat kaidah sombong ya? Sombong, al-kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut sombong itu ya,
orang yang menolak kebenaran ya, dan meremehkan manusia. Ya. Dari kalangan apa? Orang yang menolak kebenaran, ya. Manusia menolak sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Menolak Al-Quran. Ya. Dan dikasih tahu nih dalilnya ini Pak. Ya. Dalil cara beribadah kepada Allah itu seperti ini, dalilnya ini. Ya. Tapi dia nggak terima. Ya. Ngapain? Ini kan ibadah saya kan yang penting kan baik ya. Padahal dalam beragama, dalam Islam ya, ketika beragama itu tidak cukup yang penting baik. Kalau berhubungan dengan agama harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sombong, menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya. Dia memiliki fasilitas, tapi dia meremehkan manusia, dia ngejek manusia, ya. Mentang-mentang dia pakai mobil harga 100 juta, dia menghina orang yang pakai mobil harga 20 juta. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian orang yang terbiasa kenyang di dunia ya, nanti di padang mahsyar dia akan menjadi orang yang paling lapar. Orang yang paling sering kenyang ya, di dunia itu akan menjadi orang yang paling lapar. Jadi kita berusaha merubah mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang namanya makan itu sepertiga untuk apa? Makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Bukan semuanya dipenuhi makanan, ikhwah. Mau makan boleh, tapi ingat jangan berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Karena ketika kita terlalu sering kenyang, itu akan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akan menurunkan kecerdasan nih, Pak. Terlalu sering kenyang itu akan menurunkan kecerdasan. Orang yang sering kenyang ini biasanya ngantuan, dikit-dikit ngantuk. Habis makan duduk, diem sebentar, merem. Nah ini. Mau berangkat kajian, makan dulu sampai kenyang. Duduk, nyender dikit, nyari tiang, tidur. Bangun-bangun udah azan isya. Ini kalau azannya maghrib. Nah ini. Padahal nanti di hari di padang mahsyar ya, dia akan menjadi manusia yang paling lapar. Kemudian orang-orang yang berkhianat ya, ketika di padang mahsyar nanti akan diberikan bendera pengkhianatan. Dia akan bawa bendera yang menunjukkan dia ini sang pengkhianat. Dia berkhianat dengan fulan bin fulan. Akan dibawakan. Jadi semua orang tahu dia ini seorang pengkhianat. Kemudian para syuhada, orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah. Tapi darahnya ini harum kasturi. Sangat harum sekali. Dia mati dalam keadaan diri dia sedang ketika dia mati, misalnya pakai baju perang dan dia berlumuran darah ya, tapi darahnya tidak bau amis, bau kasturi. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dalam keadaan sedang bertalbiyah, maka nanti dibangkitkan dia memakai pakaian ihram. Ini senang sekali ya ikhwah ya, mati dalam keadaan berihram. Ini rata-rata teman-teman yang sudah ngaji kalau umroh nih pengennya mati dia. Oh Ustaz, kalau bela ini meninggal dalam keadaan ihram. Ini rata-rata seperti itu.
Karena akan memiliki kebanggaan sendiri, ikhwah. Nanti ketika orang di padang mahsyar ya dibangkitkan dalam keadaan gila, dalam keadaan badannya miring sebelah, ya. Tapi dia memakai pakaian ihram. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di padang mahsyar nanti ya, manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama setengah hari ya. Ketika berjumpa dengan Allah ya, dia akan berdiri selama setengah hari. Tapi ingat ikhwah, setengah harinya beda sama setengah hari kita. Setengah harinya nanti di sana setara dengan 50.000 tahun. Assalamualaikum. Silakan. Orang yang manusia nanti berjumpa dengan Allah, berdiri di hadapan Allah itu selama setengah hari yang setara dengan 50.000 tahun. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, membawakan surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin. Miqdarun nisfi yaumi min khamsina alfa sanah. Fayuhawiyuna zalika alal mu'minin katadalla syamsi li'urubi ila an ta'ruba. Kata Rasulullah SAW, selama setengah hari ya, yang setara dengan 50.000 tahun, maka diringankan bagi orang-orang mukmin ya, seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Menjelang ketika seperti matahari mau terbenam sampai dia terbenam. Ini untuk orang mukmin, khusus untuk orang yang beriman, diringankan. Kadarnya sama, tapi yang dirasakan kaum mukminin itu berbeda. Tahu-tahu kok udah selesai. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu tidak mudah, ikhwah. Di hari itu tidak mudah karena apa? Kemarin sudah kita bahas, matahari itu didekatkan sejauh 1 mil. Atau kalau membayangkan itu kira-kira ngeri nggak? Membayangkan matahari itu didekatkan sejauh 1 mil atau 1.600 meter, 1,6 kilometer. Walaupun nanti ya, di hari itu ada manusia yang beruntung. Ya, kita berusaha mencari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha menjadi 7 golongan di antara 7 golongan tadi yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah pembahasan tentang padang mahsyar. Alhamdulillah kita selesaikan. Insyaallah kita lanjut kepada materi yang akan datang, materi setelahnya. Di padang mahsyar ini hari di mana harinya sangat berat. Jadi seberat-beratnya hari yang kita lalui saat ini belum apa-apa, ikhwah, dibandingkan nanti hari ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi setelah itu ya sukses yang sebenarnya ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemarin sudah kita bahas, sudah pernah kita bahas ya, ketika manusia di surga itu bisa melihat manusia di dalam neraka ya. Dan begitu juga sebaliknya, wah kok enak banget itu di surga ya. Dan kita juga bisa melihat orang-orang yang
masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.